Hai teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang strategi efektif dalam penyusunan, penulisan, dan publikasi artikel ilmiah teman-teman ya. Materi ini sangat penting teman-teman ya, terutama bagi kita yang sedang menempuh pendidikan tinggi gitu ya, dan ingin mempublikasikan gitu hasil penelitian kita gitu teman-teman ya. Ini kebetulan udah dibahas sama kelompok 1 di mata kuliah penulisan berita dan artikel gitu ya. Nah teman-teman, jadi yang pertama itu kita langsung bahas aja ya gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu yaitu kita bakal ngebahas tentang penyusunan artikel ilmiah gitu ya. Tahap awal yang perlu kita lakukan gitu ya. Aku mau bahas langsung intinya aja mungkin ya. Yang kita perlu dilakukan itu pertama itu adalah pemilihan topik teman-teman ya. Pasti kita harus memilih topik gitu, menentukan topik apa yang akan topik kita ambil gitu ya. Dan kita harus memastikan topik yang kita pilih itu gitu ya relevan, terkini, dan sesuai dengan bidang keilmuan kita gitu teman-teman ya. Pastinya ya topik yang bagus juga teman-teman akan memiliki kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Misalnya nih teman-teman ya, jika kita berada di bidang komunikasi dan penyiaran Islam gitu ya, kita bisa memilih topik tentang peranan media sosial gitu ya, atau enggak kita bisa memilih topik dakwah gitu, penyiaran bagaimana gitu, broadcasting atau dan yang lain-lain gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya teman-teman, yang perlu kita lakukan yaitu kajian pustaka teman-teman ya. Langkah ini penting juga teman-teman ya untuk menentukan celah penelitian dari sudut terdahulu gitu teman-teman ya. Caranya yaitu tentunya dengan membaca artikel-artikel terkait dari jurnal yang bereputasi gitu teman-teman ya. Dengan begitu kita bisa memastikan gitu bahwa penelitian kita itu gitu memiliki dasar yang kuat gitu teman-teman ya, dan tidak mengulang penelitian yang sudah ada gitu. Intinya kita membuat suatu artikel ilmiah pastinya tidak dengan kopas gitu, copy paste maksudnya gitu ya teman-teman ya. Lalu perumusan masalah teman-teman ya, ini juga merupakan tahap ini ya krusial gitu teman-teman ya. Pastikan kita merumuskan masalah itu secara spesifik gitu ya, dan terukur agar penelitian kita itu lebih terarah gitu teman-teman ya. Misalnya gitu, dari pernyataan seperti bagaimana pengaruh media sosial misalkan terhadap perilaku literasi digital mahasiswa gitu teman-teman ya. Terus setelah itu teman-teman ya, adanya yaitu menyusun teori gitu ya dan hipotesis gitu ya sebagai dasar dalam menganalisis data yang kita peroleh gitu teman-teman ya. Ya tentunya gitu ya, teori yang relevan gitu, seperti teori-teori yang sudah terpercaya gitu ya, sehingga akan memperkuat argumen kita gitu, sehingga memperkuat karya kita gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya teman-teman, kita masuk ke tahap penulisan artikel ilmiah nih. Kita masuk ke tahap penulisannya gitu teman-teman ya. Bahwa format penulisan itu sangat penting teman-teman ya, karena setiap jurnal gitu ya memiliki aturan masing-masing kan ya. Kita mau publish di channel ini gitu, pasti template-nya kayak gini gitu ya. Terus penyusunnya itu kayak gini gitu. Susunan si jurnalnya itu kayak gini gitu. Berbeda ya teman-teman ya. Jadi setelah artikel selesai ditulis itu ya teman-teman, kita harus memikirkan ini channel publikasinya gitu, mau kemana gitu ya teman-teman ya. Pilih jurnal yang bereputasi dan terindeks gitu ya tentunya, agar artikel kita itu ya lebih mudah diakses gitu oleh kalangan akademis gitu, apalagi mahasiswa kayak kita gini gitu ya teman-teman ya. Dan setelah kita mengirimkan artikel kita misalnya ya gitu,
kita akan melalui proses adanya review teman-teman ya. Jangan khawatir sih kalau misalkan ada revisi, pasti tuh ada aja gitu kayak pengembalian file kita gitu untuk direvisi bagian mana. Kalaupun nggak ada revisi itu keren sih menurut aku gitu ya. Soalnya dari beliau Pak Adi juga gitu, dari dosen-dosen yang lain juga, bahwa kalau misalnya kita nge-publish gitu ya, apalagi ke Sinta sampai 45 gitu, kalau misalnya nggak ada yang revisi tuh keren sih gitu ya. Terus terakhir teman-teman nih ya, langsung aja ke terakhir ya mungkin ya, yaitu memperhatikan etika publikasi gitu ya, publish gitu ya. Jadi kita harus menghindari plagiarisme tentunya teman-teman ya. Ya dengan mencantumkan seluruh sumber-sumber gitu ya. Terus kontributor gitu ya. Ya jika artikel sudah terbit ya pastinya itu sudah dibilang mantap sih teman-teman ya, keren gitu buat apalagi buat aku gitu sama temen aku yang baru semester 4 mungkin ya, itu keren sih. Lakukan diseminasi gitu ya teman-teman ya, ya melalui media sosial gitu ya, atau enggak ke teman-teman gitu ya yang terdekat gitu ya. Ya intinya di semester kami ini semester 4 banyak sih nge-publish gitu jurnal-jurnal gitu ya ke Sinta. Ya dosen juga tidak memberatkan gitu ya. Coba kalian belajar dulu gitu publish gitu, minimal 6-5 gitu ya. Ya mungkin mengeluarkan ini gitu materi gitu ya. Tapi kan kebetulan kelompok, jadi kita bisa kayak iuran gitu. Oh ternyata kayak gini. Tapi di sisi lain juga itu membuat hal yang menurut kita itu pengalaman gitu. Jadi kita tahu gitu ya, ternyata kayak gini cari channel publikasinya gitu ya, caranya bagaimana, tempatnya kayak gimana, kalau misalnya udah revisi itu harus kayak gimana gitu. Itu keren sih, itu pengalaman yang keren sebagai aku yang semester 4 gitu teman-teman ya. Jadi demikian materi tentang strategi efektif dalam penyusunan, penulisan, dan publikasi artikel ilmiah ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sedang kuliah gitu ya, mau itu di semester 1, 2, 3, dan 4. Mungkin kalau bisa kayaknya semester 5 ke atas kayaknya udah mahir ya, mantap. Jadi semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua ya. Jadi terima kasih, saya Safada Daniro, KPI 4B, Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 kelas B gitu ya. Pamit. Bye, semoga kita bertemu lagi.